Indonesia sejak akhir tahun 2021 telah membuka tender pengadaan kapal selam Ocean Going yang diikuti oleh 3 galangan dari Eropa. Tender tersebut sekaligus memperkuat kembali sinyal bahwa Kementerian Pertahanan tidak berminat untuk mengajukan kontrak pengadaan kapal selam dari Korea Selatan karena berbagai isu keandalan teknis. Meskipun Indonesia telah mempunyai 3 kapal selam baru buatan DSME, namun fakta menunjukkan ketiga kapal selam tidak siap operasional dan menghabiskan hari-harinya dengan terikat di dermaga. Dibukanya tender kapal selam Ocean Going membuka kembali peluang galangan asal Eropa untuk kembali masuk ke pasar kapal selam Indonesia. Naval Group telah menawarkan kapal selam kelas Scorpion guna memenuhi kebutuhan kapal selam Ocean Going Indonesia. Galangan ini sudah melakukan presentasi di depan Kementerian Pertahanan pada akhir tahun silam. Solusi yang ditawarkan oleh galangan Prancis termasuk kemampuan kapal selam kelas Scorpion untuk meluncurkan rudal anti kapal permukaan dan kemudahan akses untuk lisensi ekspor rudal SM-39 Exocet ke Indonesia. Memasok kapal selam ke Brasil, India, dan Malaysia ini juga menjanjikan partisipasi galangan lokal Indonesia sebagai bagian dari paket offset. Namun detailnya belum tersedia karena bagian dari business confidentiality. Pesaing kuat Naval Group adalah TKMS yang telah memiliki footprint di Indonesia sejak 1981 melalui 2 buah kapal selam kelas U209 1300. Setelah footprint itu direbut oleh DSME hampir 10 tahun lalu karena menawarkan 3 kapal selam murah seharga 1,1 miliar US dollar. Sekarang galangan yang menjadikan Howard Daswave sebagai anak usaha ini berupaya untuk kembali merebut pasar Indonesia. Kini menjadi pertanyaan mengenai tipe kapal selam apa yang akan ditawarkan oleh TKMS sebagai solusi untuk kebutuhan Indonesia. Apakah kapal selam kelas U209 Next Generation atau kelas U214? Sampai tahun lalu, galangan yang berbasis di Kiev masih menawarkan kapal selam kelas U209 Next Generation. Sesuai dengan namanya, kapal selam ini merupakan varian dari U209 yang dioperasikan oleh Indonesia. Perbedaan varian Next Generation dengan varian U209 klasik adalah pada dimensi, tonase, dan pula teknologi yang diadopsi. Namun perlu dicermati bahwa kapal selam U209 Next Generation merupakan kapal selam konsep dan belum ada wujudnya di alam nyata. Indonesia menginginkan agar galangan yang merupakan bagian dari ThyssenKrupp AG ini menyodorkan kapal selam U214 sebagai solusi. Akan tetapi hingga tahun lalu terdapat kesan bahwa TKMS enggan menawarkan U214 kepada Indonesia. Tidak jelas benar apa alasan dibalik keengganan itu, sehingga muncul spekulasi bahwa ada tekanan dari pihak lain kepada TKMS agar tidak menawarkan kapal selam yang salah satu variannya dioperasikan oleh Singapura. Selama TKMS tidak memberikan penjelasan atau tidak menawarkan kelas U214 kepada Jakarta, spekulasi demikian akan terus bergentayangan. Kepastian mengenai kelas kapal selam yang ditawarkan oleh TKMS diharapkan akan dapat diketahui segera. Galangan yang juga membawai atlas elektronik ini telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas solusi yang mereka tawarkan kepada Indonesia beberapa hari silam. Pertemuan itu serupa dengan yang telah dilakukan oleh Naval Group sebelumnya. Pertanyaan yang selama ini belum terjawab yaitu apakah kelas U209 Next Generation atau kelas U214 yang akan disodorkan oleh TKMS diharapkan akan segera diketahui. Demikian pula dengan pertanyaan, apakah galangan yang dipimpin oleh Rolls-Royce ini akan memasukkan kemampuan menembakkan rudal anti kapal permukaan sebagai solusi kepada Indonesia atau tidak? Apalagi UGM-84 Harpoon merupakan senjata pembunuh buatan Amerika Serikat yang memerlukan lisensi ekspor dari Paman Sam. Apakah rudalnya akan satu paket dalam penawaran ataukah fit for but not with seperti kegemaran Indonesia selama ini? Isu rudal anti kapal permukaan diprediksi menjadi salah satu kelemahan penawaran TKMS dibandingkan dengan solusi yang disodorkan oleh Naval Group. Mari kita lihat perkembangan dalam beberapa hari ke depan untuk mengurai misteri penawaran kapal selam dari TKMS. Dari sana akan terlihat apakah TKMS dan Jerman masih dapat jadi mitra yang dapat diandalkan bagi Indonesia untuk kapal selam seperti pada akhir era 1970-an atau tidak.
Preferensi era Perang Dingin tidak dapat dijadikan patokan penuh karena zaman telah berubah. Walaupun Rusia yang mewarisi ex-Uni Soviet kembali menunjukkan sikap rivalitas dan permusuhan terhadap Amerika Serikat dan NATO.